dari yang katanya mau pindah kantor, tapi baru 2 hari udah balik lagi. Itu namanya bukan pindah, tapi healing. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari yang katanya mau pindah kantor, tapi baru 2 hari udah balik lagi. Itu namanya bukan pindah, tapi healing. Hari ini 1 Agustus 2024. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan kita. Nanti pada tanggal 17 Agustus adalah puncak HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Apa kabar nih yang mau upacara di IKN? Jadi nggak? Memang kan santer beredar kabar bahwa Presiden Jokowi itu akan mulai berkantor di IKN itu bulan Juli kemarin. Tapi kemudian buru-buru direvisi. Ditanya oleh wartawan, di mana jadi nggak berkantor di IKN? Malah balik nanya, airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Sudah tapi belum. Nah, kemudian kemarin di akhir bulan Juli, itu kan kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa nanti akhir Juli kita akan mulai mencoba untuk berkantor di IKN. Nah, kemarin memang direalisasikan bahwa Presiden Jokowi berkantor di IKN. Tapi kemudian baru 2 hari balik lagi ke Jakarta. Alasannya pun macam-macam. Katanya nggak bisa tidur nyenyak. Yang dikatakan bahwa AC-nya kurang dingin. Lalu kemudian juga infrastruktur yang belum siap, lalu juga belum ada meja dan sebagainya. Itu kan sebetulnya adalah alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat sebetulnya. Kalau misalkan mau beli meja aja, ya tinggal dikirim lah. Orang sekelas presiden ini kan. Tapi alasannya di sana ditampilkan di foto-foto nggak ada mejanya, cuman kursi-kursi aja. Tapi ke sana ngajak influencer, para selebritas yang kemudian punya follower yang begitu banyak. Tujuannya untuk apa sih? Kalau kita melihat, kita mengamati, sebetulnya tujuan mengajak para influencer yang nggak mungkin gratisan itu. Ini kan dengan pertimbangan bahwa influencer ini mereka punya banyak sekali follower. Lalu kemudian ingin menunjukkan kepada followernya bahwa yang pertama, Presiden Jokowi ini ingin menepati janjinya untuk berkantor di IKN. Meskipun cuma 2 hari balik lagi. Lalu, yang kedua, ini ingin menunjukkan bahwa progres pembangunan IKN itu sudah sebagus ini. Tidak seperti yang diberitakan oleh beberapa media, kemudian rekaman-rekaman video amatir. Ya iyalah, karena apa? Karena yang dikunjungi itu adalah Istana Presiden, yang memang sudah dipersiapkan dari awal. Itu adalah progres utama untuk membangun Istana Presiden. Tapi kalau kita melihat beberapa video yang beredar, video-video amatir itu kan memang pembangunan itu baru difokuskan kepada Istana Presiden. Tapi di sekelilingnya, bahkan gedung parlemen, plaza parlemen atau plaza legislatif itu, fondasinya saja belum diletakkan loh. Baru tanah kosong yang baru saja dikeruk. Kemudian wilayah-wilayah yang lain di sekelilingnya Istana Presiden itu juga masih berupa tanah, masih berupa gundukan yang belum diapa-apakan. Di sekeliling Istana Presiden memang jalan sudah mulai pengaspalan, meskipun juga banyak beberapa yang bukan di aspal, tapi ada cor. Lalu kemudian seperti paving atau batu andesit, itu kan juga terlihat, tapi memang hanya di sekeliling Istana Presiden. Dan itu memang yang diprioritaskan rencananya untuk upacara HUT kemerdekaan RI yang ke-79 nanti tanggal 17. Dan itu kan yang ingin ditunjukkan bahwa ini loh progresnya sekian, seperti ini, direkam oleh beberapa influencer itu, yang artis-artis itu, kemudian mereka tunjukkan kepada para follower mereka bahwa ini loh progres IKN sudah sejauh ini. Padahal kalau kita melihat, meskipun saya belum datang ke sana, tapi kalau kita melihat video amatirnya, itu kan memang banyak sekali yang jauh dari kata selesai, jauh sekali. Untuk mendekati progres 50% itu saja masih jauh. Itulah yang ingin kemudian dibentuk opini bahwa Presiden Jokowi ini nggak boleh gagal. Presiden Jokowi ini harus, katakanlah, bisa menyelesaikan proyek IKN ini. Meskipun sangat mustahil hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan ini. Tapi kalau kita melihat
Presiden Jokowi ini ingin tampak tidak ingin gagal, lalu kemudian juga misalkan itu nanti gagal, bisa ditutupi dengan sesuatu yang pada akhirnya masyarakat ini memahami, oh iyalah, oke lah kalau misalkan ini belum selesai, karena A, B, C, D, dan sebagainya. Itu yang ingin ditonjolkan di sana. Dengan mengajak para influencer, dengan biaya yang tidak mungkin sedikit. Karena kalau kita lihat, mereka para influencer ini kan 2 hari ada di sana. Dan kita tahu mereka ini adalah artis-artis papan atas dengan bayaran sekali manggung itu kan juga bisa sampai ratusan juta. Nggak mungkin dong mereka datang ke sana selama 2 hari cuma-cuma. Nggak mungkin. Pasti ada fasilitas, lalu kemudian ada salary-nya di sana. Dan itu tidak mungkin murah. Nah, sekarang kalau kita bisa perhitungkan, kemungkinan untuk menjamu para artis-artis ini termasuk biaya makan, kemudian juga akomodasi dan transportasi di luar fee mereka, itu kan bisa mencapai antara 7 sampai 10 miliar rupiah. Bayangkan, kalau itu dibuat bangun sekolah untuk menggratiskan UKT kan masih lumayan loh sebetulnya. Tapi ini dibuat hanya untuk pencitraan. Dan itu juga sekali lagi Presiden Jokowi mengingkari janjinya. Katanya mau berkantor di IKN, tapi 2 hari balik lagi ke Jakarta dengan berbagai macam alasan. Seperti yang saya bilang tadi, alasan tidur kurang nyenyak, fasilitas juga kurang memadai, tapi di sisi lain juga ada alasan-alasan yang memang tugas kenegaraan. Misalkan harus bolak-balik ke Jakarta IKN, untuk nanti kemudian melantik para anggota Paskibraka, lalu kemudian juga untuk sidang paripurna di PRRI. Padahal Presiden Jokowi nanti juga merencanakan akan melakukan sidang kabinet perdana di IKN. Tapi entah jadi atau enggak. Yang jelas itu sudah diagendakan. Dan kabarnya di sidang kabinet pertama ini akan ada reshuffle menteri, katanya begitu. Tapi entahlah, itu kan sempat dibantah oleh staf khusus kepresidenan. Katanya nggak ada kabar itu, belum ada mengarah ke sana. Tapi yang jelas, sidang kabinet perdana di IKN ini sudah diagendakan akan diselenggarakan di IKN. Apakah jadi atau enggak kita tunggu saja. Lalu kemudian Presiden Jokowi sekarang harus bolak-balik ke Jakarta IKN, karena banyak tugas yang harus diselesaikan di Jakarta. Itu yang menjadi alasan kenapa Presiden Jokowi tidak mau lagi untuk berkantor di IKN mulai dari akhir Juli kemarin sampai nanti upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera pusaka di IKN pada tanggal 17 Agustus. Itu menjadi dalih. Tapi yang jelas begini, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah ingin menjawab keraguan-keraguan masyarakat. Sebenarnya IKN ini sudah selesai belum sih? Gitu kan. Sebenarnya Presiden Jokowi ini mau berkantor nggak sih? Dia ingin mengatakan bahwa ini loh, saya berkantor di IKN, tapi balik lagi ke Jakarta, kan gitu. Intinya dia hanya ingin menggugurkan kewajiban bahwa saya telah menepati janji bahwa saya akan berkantor di IKN, meskipun hanya 2 hari, dengan berbagai alasan. Tapi itu kan ingin menunjukkan bahwa saya sudah menepati janji saya ini akan berkantor di IKN, dan progresnya sudah seperti ini. Dan itu sudah ditunjukkan kepada follower dari para influencer itu bahwa progresnya seperti ini. Padahal kalau kita melihat kenyataannya kan memang nggak seperti itu. Orang hijrah atau orang pindah itu kan ya kalau dia pindah ya berarti menetap di sana. Sekarang kalau kita lihat orang yang katanya hijrah, artis-artis hijrah lah katakanlah. Apakah mereka kemudian hijrah 2 hari kemudian balik lagi ke semula? Kan enggak. Mereka menetap di situ, menetap dengan keyakinan itu, menetap dengan kepercayaan itu bahwa yang saya lakukan ini adalah sudah benar. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekali lagi itu bukan pindah, bukan hijrah, healing, ngajak artis lagi. Iya kan? Kita kata kalau healing, memang kan kita nggak pernah nyenyak tidurnya. Dimanapun itu, semewah tempat apapun. Itu akan lebih menyenangkan kita tidur di rumah sendiri. Meskipun bantal kita sudah amburadul, kemudian spray kita sudah bau apapun, apek dan sebagainya, lebih nyaman di rumah sendiri. Makanya kenapa Presiden Jokowi ini tidak nyenyak tidur di sana, itu karena memang dia tidak menganggap itu sebagai rumah sendiri, bukan tempatnya di sana. Karena Presiden Jokowi kan setelah Purna ini kan akan pindah ke Karanganyar yang ada di Jawa Tengah, sudah punya rumah di sana. Lalu yang kedua, mungkin tidur nggak nyenyak karena memang banyak sekali beban pikiran, banyak sekali beban dosa juga yang kemarin sudah diungkap oleh majalah Tempo dan sudah saya bahas di video saya kemarin. Mungkin itu juga yang menjadi beban sehingga Presiden Jokowi nggak bisa tidur nyenyak. Tapi ya itulah, apapun yang dilakukan, sebuah kesalahan apapun, itu pasti akan membayang-bayangi kita semua
sampai kapanpun. Dan itu juga saya yakin terjadi di Presiden Jokowi. Dan kita sebagai masyarakat, ya kita tunggu saja. Apakah nanti jadi upacara di IKN, ataukah itu nanti juga hanya abang-abang lambe atau basa-basi saja? Kita tunggu saja sambil minum kopinya sama-sama. Merdeka! Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Healing berkedok ngantor.